Assalamualaikum. Chapter 1. Selamat datang di Muslim FX, tempat kita merajut kisah-kisah inspiratif yang menguatkan iman. Jangan lupa untuk subscribe channel ini, like video ini, dan tinggalkan komentar yang membangun di bawah. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua dan memudahkan jalan kita menuju Jannah Firdaus. Kisah yang akan kita dengar hari ini adalah tentang sebuah perjalanan spiritual yang luar biasa, sebuah takdir yang diukir melalui sebuah mimpi. Ini adalah cerita tentang seorang mualaf yang sebelum memeluk Islam, hidup dalam pencarian tanpa disadarinya. Ia adalah Budi, seorang pemuda dengan latar belakang yang jauh dari ajaran agama Islam. Budi tumbuh besar di sebuah lingkungan yang plural, namun Islam bukanlah bagian dari kesehariannya. Dia memiliki pekerjaan yang stabil dan kehidupan yang tampak normal di mata banyak orang. Namun, di dalam lubuk hatinya, ada kekosongan yang tidak dapat diisi oleh materi duniawi. Seringkali, Budi merasa hampa, meskipun ia memiliki segala yang diinginkan banyak orang. Dia mencari makna hidup, namun tidak tahu di mana harus memulainya. Hari-harinya berlalu dengan rutinitas, bekerja, bersosialisasi, namun jiwanya tetap gelisah. Malam-malamnya sering diisi dengan pertanyaan-pertanyaan eksistensial tentang tujuan hidup. Apakah ini semua hanyalah tentang lahir, hidup, dan mati? Ataukah ada sesuatu yang lebih besar dari itu semua? Budi tidak pernah secara aktif mencari sebuah agama baru. Keyakinan lamanya tidak memberikan jawaban yang memuaskan atas kegelisahannya. Dia pernah mencoba mencari tahu tentang berbagai kepercayaan, namun semuanya terasa tidak lengkap. Setiap ajaran yang ia pelajari hanya menyentuh permukaan, tidak sampai ke inti jiwanya. Budi menjalani hidupnya dengan prinsip-prinsip moral yang ia yakini benar. Namun tanpa fondasi spiritual yang kuat, dia selalu berusaha menjadi orang baik, beretika, dan menolong sesama. Namun, kebaikan itu terasa tidak berujung, tanpa tujuan akhir yang jelas. Ada saat-saat di mana ia merasa sangat lelah dengan pencarian yang tidak berkesudahan ini. Dia sering bertanya-tanya, apakah kebahagiaan sejati itu benar-benar ada, atau hanya ilusi yang daikarkar oleh setiap manusia? Budi sering mengamati teman-teman muslimnya, yang terlihat begitu tenang dan damai. Dia melihat mereka menunaikan sholat, membaca Al-Quran, dan berbicara tentang keimanan. Ada sesuatu yang menarik perhatiannya, sebuah cahaya yang terpancar dari mata mereka. Namun, dia tidak pernah berani bertanya atau mencari tahu lebih jauh. Rasa sungkan dan ketidaktahuan menghalanginya untuk mendekat. Dia hanya mengagumi dari jauh, tanpa pernah benar-benar memahami. Suatu sore, saat Budi sedang sendirian di kamarnya, ia merasakan kegelisahan yang sangat dalam. Ia menatap langit-langit, memikirkan arah hidupnya yang terasa tanpa tujuan. Hati kecilnya berbisik, ada sesuatu yang harus berubah. Tetapi apa dan bagaimana? Dia tidak tahu. Malam itu, Budi tidur dengan pikiran yang penuh gejolak. Dia berharap menemukan kedamaian, meskipun hanya dalam tidurnya. Dia berdoa, tanpa sadar kepada siapa, agar diberikan petunjuk. Sebuah harapan kecil menyala dalam kegelapannya. Dia merasa ada sesuatu yang akan datang, sebuah perubahan yang tak terduga. Firasat itu kuat, namun Budi tidak bisa menjelaskan mengapa. Keesokan harinya, Budi terbangun dengan perasaan yang sama. Rutinitas pagi hari terasa lebih berat dari biasanya. Dia berangkat kerja dengan beban pikiran yang terus menghantuinya. Di kantor, dia mencoba fokus, tetapi pikirannya terus melayang. Rekan kerjanya menyadari ada yang berbeda dari Budi. Mereka bertanya apakah ada masalah, namun Budi hanya tersenyum tipis. Dia tidak ingin menceritakan kegelisahan batinnya kepada siapapun. Baginya, itu adalah perjuangan pribadi yang harus ia hadapi sendiri. Sepulang kerja, Budi memutuskan untuk berjalan kaki. Ia ingin menenangkan pikirannya di bawah cahaya senja. Udara dingin menyentuh wajahnya, namun hatinya masih terasa panas. Dia melihat orang-orang berlalu lalang, masing-masing dengan kehidupannya sendiri. Apakah mereka semua juga merasakan hal yang sama? Atau hanya dia yang merasakan kekosongan ini? Budi melewati sebuah masjid, dan suara azan mulai berkumandang. Suara itu begitu merdu, menembus relung hatinya. Dia berhenti sejenak, mendengarkan lantunan syahdu itu. Ada rasa damai yang tiba-tiba menyelimuti dirinya. Ini adalah kali pertama Budi merasakan kedamaian yang begitu kuat. Seolah-olah suara itu memanggilnya,
mengundangnya. Dia tidak masuk ke dalam masjid, hanya berdiri di luar. Namun, momen itu meninggalkan kesan yang mendalam padanya. Malamnya, Budi kembali tidur dengan hati yang sedikit lebih tenang. Suara azan itu masih terenjang-jang di telinganya. Dia berharap mimpi indah akan menghampirinya, mimpi yang mungkin bisa memberikan jawaban. Dia memejamkan mata, membiarkan dirinya tenggelam dalam kegelapan. Pikirannya masih sibuk, namun tubuhnya mulai rileks. Sebuah perasaan antisipasi menyelimutinya. Apa yang akan terjadi malam ini? Budi terlelap dengan harapan yang tak terucap. Harapan akan sebuah petunjuk, sebuah pencerahan. Dia tidak tahu bahwa malam itu hidupnya akan berubah selamanya. Sebuah takdir besar menantinya dalam alam mimpi. Mimpi yang akan membukakan mata hatinya. Mimpi yang akan membawanya pada kebenaran sejati. Budi tidak akan lagi sama setelah malam ini. Perjalanan spiritualnya akan segera dimulai. Tanpa disadari, ia telah berada di ambang pintu hidayah. Pintu yang akan membawanya kepada cahaya Islam. Semua kegelisahan dan kekosongan akan terisi dengan petunjuk langsung dari Sang Pencipta. Melalui mimpi yang tak terlukiskan, ia akan bertemu dengan junjungan umat, Nabi terakhir, pembawa risalah kebenaran. Kisah Budi adalah kisah universal tentang pencarian makna. Kisah tentang bagaimana Allah menunjukkan jalannya, bahkan kepada mereka yang tidak pernah menkerenia secara langsung. Ini adalah bukti kebesaran dan kasih sayang Allah yang tidak pernah meninggalkan hambanya dalam kegelapan. Selama ada setitik cahaya harapan di hati, Allah akan selalu memberikan jalan keluar untuk setiap jiwa yang merindukan kedamaian. Budi adalah salah satu dari jiwa-jiwa itu yang dituntun oleh takdir ilahi menuju kebenaran yang hakiki. Keimanan yang akan mengubah segalanya, dari keraguan menjadi keyakinan, dari kegelapan menjadi terang benderang. Kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa hidayah bisa datang kapan saja dan melalui cara yang tidak terduga. Mari kita buka hati kita lebar-lebar untuk menerima setiap petunjuknya dan selalu memohon kepadanya agar kita tetap berada di jalan yang lurus, jalan yang diridhoi olehnya, serta meninggal dalam keadaan Islam dan dikumpulkan bersama para nabi di surganya. Ini adalah permulaan dari sebuah kisah yang luar biasa, sebuah titik balik dalam hidup seorang manusia yang akan membawa dampak tak terbatas bagi dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Sebuah mimpi yang bukan sekadar bunga tidur, tetapi sebuah pesan ilahi yang nyata, pesan yang akan mengubah takdirnya dari seorang pencari menjadi seorang penemu kebenaran yang sejati, penemu kedamaian yang abadi. Semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan spiritual Budi ini dan semakin menguatkan iman kita bahwa tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dialah yang membolak-balikkan hati manusia dan memberikan hidayah kepada siapapun yang dikehendakinya. Kita akan segera menyaksikan bagaimana mimpi itu datang dan bagaimana mimpi itu mengubah seluruh pandangan Budi. Mimpi yang akan menjadi gerbangnya menuju Islam, gerbang menuju ketenangan jiwa yang hakiki. Chapter 2. Malam itu, Budi tertidur lelap, tenggelam dalam keheningan yang mendalam. Udara malam terasa sejuk, namun di dalam mimpinya, ia merasakan kehangatan yang luar biasa. Tiba-tiba, ia menemukan dirinya berada di sebuah tempat yang asing, namun terasa begitu familiar, seolah-olah ia telah lama merindukan tempat ini dalam sanubarinya. Hamparan padang pasir luas terbentang di hadapannya, diterangi cahaya rembulan yang keperakan. Langit malam bertaburan bintang-bintang yang berkelip indah, jauh lebih terang dari yang pernah ia lihat. Suasana terasa sangat damai, tidak ada suara bising, hanya keheningan yang menenangkan jiwa. Budi merasakan kedamaian yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Dalam mimpinya, ia tidak merasa takut atau bingung, melainkan dipenuhi rasa haru yang mendalam. Seolah-olah ia sedang menunggu sesuatu yang sangat penting akan terjadi. Kemudian, dari kejauhan, muncullah sesosok pribadi yang sangat agung. Sosok itu berjalan dengan penuh wibawa, memancarkan cahaya yang lembut, namun menembus relung hati. Cahaya itu bukan cahaya yang menyilaukan, melainkan cahaya ketenangan dan kasih sayang. Budi merasakan seluruh tubuhnya merinding, namun bukan karena takut, melainkan karena kagum. Ia tidak bisa melihat wajah sosok itu dengan jelas, seolah ada hijab cahaya yang melindunginya. Namun, ia tahu
Ia sangat yakin bahwa sosok itu adalah pribadi yang mulia. Sosok itu mengenakan pakaian putih bersih yang sangat sederhana, namun begitu elegan. Langkah kakinya ringan, seolah tidak menyentuh tanah, bergerak dengan keanggunan. Saat sosok itu semakin mendekat, Budi merasakan getaran kuat di dadanya. Hatiku berdebar kencang, dipenuhi rasa rindu yang tak terjelaskan. Air matanya mulai menetes tanpa bisa ia tahan, mengalir, membasahi pipinya. Ia merasakan kehadiran yang begitu kuat, sebuah energi positif yang melingkupinya. Sosok itu berhenti di hadapannya, tidak terlalu jauh, namun juga tidak terlalu dekat. Sebuah senyuman terpancar dari wajah yang tertutup cahaya itu. Senyuman yang menenangkan. Budi merasakan jiwanya berbicara. Inilah yang selama ini kucari. Namun, dalam mimpinya, ia tidak sanggup berkata apa-apa. Ia hanya bisa berdiri terpaku, terhipnotis oleh kehadiran agung tersebut. Sosok itu mengangkat tangan kanannya, memberi isyarat agar Budi mendekat. Dengan langkah yang gemetar, Budi maju selangkah demi selangkah. Setiap langkah terasa sangat berat, namun dorongan batinnya lebih kuat. Ia merasakan tarikan tak terlihat yang membimbingnya mendekat. Saat ia semakin dekat, ia mendengar sebuah suara. Suara itu begitu lembut, namun penuh kekuatan dan kehangatan. Suara yang membuat hatinya luluh, seolah semua beban terangkat. Suara itu berkata, "Wahai Budi, janganlah engkau bersedih. Telah lama engkau mencari kedamaian, dan kini ia datang kepadamu." Budi tidak mengerti bagaimana sosok itu tahu namanya. Ia juga tidak mengerti mengapa ia merasa begitu akrab dengan suara itu. Sesungguhnya, jalan kebenaran telah dibentangkan bagimu. Lanjut suara itu. Ikutilah jalan yang lurus, jalan para nabi dan rasul. Kata-kata itu menancap dalam sanubari Budi, memberikan pencerahan. Ia merasakan semua kegelisahannya selama ini mulai menghilang. Engkau akan menemukan ketenangan sejati dalam Islam. Suara itu berlanjut, ia adalah agama yang membawa rahmat bagi seluruh alam. Budi ingin bertanya banyak hal, namun lidahnya terasa keluh. Ia hanya bisa menatap sosok agung itu dengan mata berkaca-kaca. Esok pagi, engkau akan terbangun dengan hati yang baru. Kata sosok itu lagi, janganlah ragu untuk mengikuti panggilan hatimu. Carilah kebenaran itu, dan engkau akan menemukannya. Sosok itu kemudian mengulurkan tangannya, dan Budi merasakan sentuhan lembut. Sentuhan itu seperti gelombang energi yang menyelimuti seluruh tubuhnya. Ia merasakan kedamaian yang luar biasa, seolah dosa-dosanya terhapus. Semua keraguan dan ketidakpastian hilang seketika. Yang tersisa hanyalah keyakinan yang kokoh dan tak tergoyahkan. Sosok itu kemudian mengangguk perlahan, seolah memberikan restu. Lalu, ia berbalik dan mulai menjauh, kembali ke tempat asalnya. Cahaya yang menyertainya semakin meredup seiring jaraknya. Budi ingin menahannya, ingin memohon agar ia tidak pergi. Namun, ia tahu bahwa ini adalah sebuah isyarat, sebuah pesan yang harus ia bawa dan laksanakan di dunia nyata. Ia hanya bisa melihat sosok itu menghilang dalam keremangan malam. Tetapi aura kehadirannya masih terasa kuat di sekeliling Budi. Mimpi itu begitu nyata, jauh melampaui mimpi biasa. Ia merasakan setiap detail, setiap emosi, dengan begitu jelas. Budi masih berdiri di tengah padang pasir itu, sendirian lagi. Namun, ia tidak lagi merasa hampa, melainkan penuh harapan. Hatinya dipenuhi cahaya, dan jiwanya terasa lapang. Ia tahu bahwa hidupnya tidak akan sama lagi setelah ini. Pesan yang ia terima begitu jelas dan menenangkan. Islam adalah jalan yang harus ia tempuh. Nabi Muhammad adalah junjungan yang harus ia ikuti. Meskipun wajahnya tidak terlihat jelas, Budi tahu siapa sosok itu. Hatinya berbisik kuat, itu adalah Rasulullah. Nama itu bergema di dalam jiwanya, membawa kedamaian. Ia merasa seolah telah diberi sebuah misi penting. Misi untuk mencari tahu lebih banyak tentang Islam, misi untuk menemukan kebenaran yang dijanjikan. Mimpi ini adalah titik balik yang ia tunggu-tunggu. Sebuah petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang datang melalui perantara Nabi Nia yang mulia. Budi memejamkan mata dalam mimpinya, mencoba mengukir setiap detail. Ia ingin mengingatnya selamanya. Tidak ingin ada yang terlupakan. Perasaan damai itu begitu adiktif. Ia ingin terus merasakannya. Ia berharap
bisa bertemu lagi dengan sosok agung itu. Namun, ia tahu bahwa pesan telah disampaikan. Kini giliran dia untuk bertindak dan merealisasikannya. Fajar kebenaran telah menyingsing dalam jiwanya. Kegelapan masa lalu mulai tersingkirkan, digantikan oleh cahaya iman yang terang benderang. Budi merasa seperti terlahir kembali, namun masih dalam mimpinya. Pengalaman ini akan mengubah seluruh hidupnya. Dari seorang pencari yang bingung, menjadi seorang yang yakin. Mimpi ini adalah anugerah terbesar yang pernah ia terima. Sebuah bimbingan ilahi yang tak ternilai harganya. Budi tidak akan pernah melupakan malam ini. Malam di mana ia bertemu dengan Nabi Muhammad. Malam di mana hidayah menemuinya di alam bawah sadar dan membuka pintu hatinya untuk Islam. Ia siap untuk menghadapi hari esok dengan semangat baru dan tekad yang kuat untuk memulai perjalanan spiritual yang sesungguhnya. Perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Chapter 3. Perjalanan menuju kedamaian abadi. Ketika fajar menyingsing dan matahari mulai menyinari kamarnya, Budi terbangun dengan perasaan yang berbeda. Mimpi itu masih sangat jelas dalam ingatannya, seolah baru saja terjadi beberapa detik yang lalu. Ia bisa merasakan kehangatan dan kedamaian yang sama seperti dalam mimpi itu. Hatinya yang semalam penuh kegelisahan, kini terasa lapang dan dipenuhi ketenangan. Budi duduk di tepi tempat tidur, mencoba mencerna apa yang telah ia alami. Aku bertemu Nabi Muhammad, bisiknya pada dirinya sendiri. Masih tidak percaya, air mata kembali menetes. Namun kali ini adalah air mata kebahagiaan dan syukur. Ia tidak pernah menyangka hidayah akan datang dengan cara sejelas ini. Tanpa ragu sedikit pun, Budi mengambil ponselnya dan mulai mencari informasi bagaimana cara masuk Islam. Ketik ia di kolom pencarian, dia membaca setiap artikel dan menonton setiap video dengan seksama. Semua informasi itu terasa begitu benar, begitu masuk akal, begitu sempurna. Ia menemukan tentang syahadat, rukun Islam, dan rukun iman. Semuanya sejalan dengan apa yang ia rasakan dalam mimpinya. Ada dorongan kuat dalam dirinya untuk segera melaksanakan syahadat. Dia tidak ingin menunda lagi. Setiap detik terasa berharga. Budi mencari masjid terdekat dan informasi tentang bagaimana menjadi mualaf. Ia menemukan sebuah pusat kajian Islam yang menawarkan bimbingan bagi para calon mualaf. Tanpa ragu, ia segera bersiap dan berangkat menuju tempat tersebut. Dalam perjalanan, hatinya berdebar kencang, namun ini adalah debaran kegembiraan. Ia merasa seperti baru saja menemukan harta karun yang selama ini ia cari. Sesampainya di sana, Budi disambut hangat oleh seorang ustadz yang ramah. Ia menceritakan seluruh kisahnya, dari kegelisahan hingga mimpi agung itu. Ustadz mendengarkan dengan penuh perhatian, sesekali mengangguk. Di akhir ceritanya, Budi bertanya, "Ustadz, saya ingin masuk Islam sekarang juga." Ustadz tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah, ini adalah anugerah dari Allah." Kemudian, Ustadz menjelaskan kepadanya tentang makna syahadat dan kewajiban seorang muslim. Budi mendengarkan dengan seksama. Setiap kata terasa menenangkan jiwanya. Ia merasa yakin sepenuhnya. Tidak ada keraguan sedikit pun di hatinya. Dengan bimbingan Ustadz, Budi mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saat kalimat itu terucap, Budi merasakan getaran dahsyat di seluruh tubuhnya. Seluruh beban yang selama ini menghimpitnya seolah terangkat. Ia merasa ringan, bersih, dan damai yang tak terhingga. Air mata kembali mengalir deras. Namun kali ini adalah air mata kelahiran kembali. Budi resmi menjadi seorang muslim, seorang mualaf. Budi merasakan kehangatan persaudaraan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Pulang dari pusat kajian itu, Budi merasa seperti orang yang berbeda. Dunia di sekelilingnya tampak lebih indah, lebih bermakna. Setiap pohon, setiap awan, setiap hembusan angin terasa bertasbih kepada Allah. Dia mulai belajar salat, membaca Al-Quran, dan memahami ajaran Islam. Setiap ayat yang ia baca terasa menyentuh hati dan memberikan jawaban. Kisah-kisah para nabi dan sahabat menginspirasinya untuk menjadi muslim yang lebih baik. Perlahan namun pasti, kehidupan Budi berubah total. Ia meninggalkan kebiasaan lama yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Lingkaran pertemanannya juga sedikit berubah. Ia menemukan saudara seiman baru. Ada beberapa teman lama yang kurang memahami keputusannya. Namun,
Budi tidak goyah. Imannya sudah sangat kuat. Ia juga mulai berdakwah kepada keluarganya, menceritakan pengalamannya. Awalnya, keluarganya sedikit terkejut dan sulit menerima. Namun, melihat ketenangan dan kebahagiaan yang terpancar dari Budi, mereka mulai membuka hati. Budi tidak pernah memaksa. Ia hanya menunjukkan keindahan Islam melalui akhlaknya. Ia berharap suatu hari nanti, keluarganya juga akan mendapat hidayah. Setiap kali ia merasa lelah atau menghadapi cobaan, ia selalu teringat mimpinya. Mimpi itu menjadi penguat, pengingat akan janji yang telah ia dapatkan. Pertemuan dengan Nabi Muhammad dalam mimpi itu adalah pilar keimanannya. Budi kini menjalani hidup dengan tujuan yang jelas, beribadah kepada Allah. Setiap salat terasa begitu khusyuk, setiap doa terasa begitu tulus. Dia merasa dekat dengan Allah, merasakan kehadiran-Nya dalam setiap langkah. Kisah Budi menjadi inspirasi bagi banyak orang di sekitarnya. Para teman muslimnya merasa kagum dengan perjalanannya. Mereka sering bertanya tentang mimpinya, dan Budi selalu menceritakannya dengan haru. Dia bersyukur kepada Allah atas anugerah hidayah yang begitu besar ini. Hidayah yang datang melalui cara yang ajaib dan tak terduga. Sebuah mimpi yang mengubah seluruh takdir kehidupannya. Dari seorang yang tersesat menjadi seorang yang beriman. Dari kegelapan menuju cahaya yang abadi. Semoga kisah Budi ini dapat menguatkan iman kita semua dan mengingatkan kita akan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Pemberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendakinya. Tidak ada yang mustahil baginya. Bahkan sebuah mimpi sekalipun bisa menjadi jembatan menuju kebenaran sejati. Maka jangan pernah meremehkan kekuatan sebuah doa, dan jangan pernah menyerah dalam pencarian makna hidup, karena Allah selalu ada menanti hambanya kembali, menanti hambanya untuk menemukan jalan yang benar. Kisah Budi adalah bukti nyata bahwa Allah itu Maha Penyayang. Ia tidak akan membiarkan hati yang tulus terus tersesat. Ia akan menuntun dengan karunia yang paling indah. Maka, mari kita selalu bersyukur atas nikmat Islam dan terus berusaha menjadi muslim yang lebih baik, meneladani akhlak mulia Nabi Muhammad sebagai bekal kita di dunia dan di akhirat kelak. Semoga kita semua dapat berkumpul bersama di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama para nabi, siddiqin, syuhada dan syalihin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung kisah inspiratif ini. Semoga kisah Budi, sang mualaf yang mimpinya bertemu Nabi Muhammad ini, memberikan pencerahan bagi kita semua. Terima kasih sudah menonton di Muslim FX. Jangan lupa subscribe channel ini untuk kisah-kisah penuh hikmah lainnya.